Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ada informasi yang cukup miris. Ada seorang bocah perempuan berusia 11 tahun namanya Adelia di Padang Pariaman yang divonis gizi buruk. Lalu kemudian ia juga mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya karena ulah sang teman. Adelia akhirnya meninggal dunia setelah dirawat selama lebih kurang 4 bulan lamanya. Awalnya kejadian ini terjadi pada 23 Februari yang lalu. Bocah Malang ini sebelumnya lagi gotong royong sama siswa lainnya di sekolahnya, jadi terjadi di lingkungan sekolah. Saat itu disuruh untuk membakar sampah. Salah seorang siswa menyiramkan bensin ke tubuh Adelia, iseng katanya. Tidak lama kemudian api pun dengan sekejap membakar tubuh dari Adelia ini. Nah, sontak Adelia merasa kesakitan dan dalam keadaan panik. Ia menyelamatkan diri ke kamar mandi sekolah, kemudian diketahui oleh gurunya. Pasca kejadian, Adelia juga sempat ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di Lubuk Basung Agam. Lalu akhirnya dirujuk lagi ke rumah sakit M. Jamil di Padang. Nah, di rumah sakit M. Jamil Padang inilah Adelia dirawat intensif selama 1 bulan. Lalu dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan, tapi akhirnya kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Sebenarnya peristiwa ini memang harus diusut tuntas ya, karena memang boleh dikatakan iseng tadi, tapi korban ini mengalami luka bakar sampai dengan 80%. Betul. Juga sudah dirawat kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya meninggal dunia. Kita akan langsung bergabung dengan keluarga korban. Sudah ada Mbak Media Madona. Mbak Dona, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dona. Sebelumnya kami sangat prihatin dan juga turut berduka cita atas kehilangan ananda tercinta. Semoga keluarga diberikan ketabahan Mbak Dona. Sejauh ini Mbak Dona sudah juga pihak keluarga akan melaporkan kepada pihak kepolisian ya kabarnya ya. Ini gimana sih Mbak ceritanya? Kabarnya juga Ananda ini, Adelia selain juga mengalami luka bakar, dirawat 4 bulan dan juga mengalami gizi buruk ya Mbak. Boleh diceritakan kronologinya? Kronologinya hari Rabu 28 Februari 2024, Adelia ini sekolah di SDN 10 Duran Jantung. Dia kelas 4. Hari itu di jam pelajaran olahraga, dia sama teman-temannya disuruh goro di belakang sekolah bakar sampah. Kemudian dia bakar sampah, setelah sampah dibuang posisinya masih berdiri di sekitaran tempat sampah itu. Hari itu kan bulan Februari itu kan ada angin-angin kencang gitu Mbak. Jadi dia lagi bakar sampah, tiba-tiba temannya mengambil botol bensin, langsung disemprot ke arah Delia. Karena Delia kena semprotan bensin, kemudian api yang tadi itu menyambar ke badan dia. Api menyambar ke badan dia, kemudian karena badannya udah terbakar, temannya lari semua tuh. Dia ditinggal sendiri, karena dia punya inisiatif untuk menyelamatkan diri, dia lari ke kamar mandi, tahu-tahu kamar mandinya terkunci. Kemudian dia lari lagi ke depan ke kelas, nyampe di kelas barulah teriak semua teman-teman dan guru-gurunya. Bahkan ada gurunya mengatakan sempat pingsan guru 2 orang katanya. Setelah dia terbakar, gurunya melihat, dia disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Disuruh guling-guling ke tanah, kemudian datang guru olahraganya dan membantu memadamkan api. Setelah itu dibawa ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas itu dia dirujuk ke rumah sakit RSUD Lubuk Basung. Kemudian Mbak dia Dona, pada saat gotong royong ini, Adelia ini ada pendampingan nggak dari guru untuk membakar sampah? Karena kan bermain dengan api segala macam, harusnya ada pendampingan. Harusnya kan iya, karena itu kan benda berbahaya yang dekat anak-anak. Tapi tidak, dia kata almarhum ini, saya tanya kan, dia setelah disuruh ditinggal aja sama wali kelasnya, murid-murid doang di belakang. Tidak ada didampingi. Baik, Mbak Dona, apa keterangan dari Delia sebelumnya? Apakah memang temannya ini sering melakukan bullying dalam arti seperti itu sehingga kok tega sampai menyiramkan bensin ke tubuh Delia? Kami pun kagetnya setelah dia dirawat selama 35 hari di M. Jamil kan dipulangkan. Jadi baru terbuka sama Delia nih semuanya, ternyata selama ini dia sering dibully, sering didorong, digempleng kepalanya gitu kan, ditendang. Seringlah dibully gitu sampai dia mengadu ke gurunya dan guru bahkan menyalahkan dia. Dia bilang seperti ini kan sama Delia, kamu kan perempuan, ngapain kamu main sama anak laki-laki? Lah kalau kita di sekolah kan tidak ada perbedaan teman laki-laki dan perempuan, kan sama saja. Ini yang suka bully 1 orang atau berapa orang Mbak Dona? Yang menyiramkan bensin itu.
Oh, itu aja ya. Anaknya Orang yang sama dalam iya. arti ya. Oke. Iya, orang yang sama. Oke. Lalu kemudian apakah ada tindakan hukum, kemudian ada laporan yang akan dilakukan? Oh, kami waktu pada hari almarhum ini meninggal 21 Mei kemarin, kami sudah mendatangi Kapolres, sudah buat pengaduan. Oke, Ya. lalu ada Sudah. tindak lanjut dari kepolisian apa? Sudah ada pemanggilan, pemeriksaan, dan lain belum, sebagainya kan. mungkin? Kemarin itu kan baru diwawancara karena kita bikin pengaduan. Harusnya kan hari itu kita di BAP karena kita mendapatkan ke Malang kan, jadi diundur. Pihak terlapornya siapa di sini? Pihak sekolah kah atau korban atau Kami melaporkan- pelaku penciraman bensin tadi? Kami melaporkan dua-duanya. Baik, Mbak Dona, kalau boleh diinformasikan, karena kan kabarnya Delia ini sudah dirawat kurang lebih 4 bulan, bahkan juga selain menderita luka bakar, tapi juga ada gizi buruk Mbak di situ. Nah, ini faktor apa sebenarnya kalau boleh diketahui? Kalau ini kan selama dia sakit itu kan dia makan susah. Mungkin karena sakit yang deritanya itu kan nggak nafsu makan ya kan. Tapi kok dokter di rumah sakit tega memulangkan dengan anak kondisi sudah gizi buruk gitu dipulangkan. Kami pun kaget, tahu-tahu anak ini udah nyampe di rumah aja. Dan itu pun ambulan yang membawa pulang ambulan dari daerah kami, dari negara kami gitu. Oke, jadi ini saat dirawat pertama ya Mbak ya? Kemudian pulang ke rumah, kemudian dirawat lagi begitu? Iya, dia kan pulang seminggu sebelum Lebaran. Kontrol pertamanya 8 April. Itu saya datang, saya ikut pergi kontrol ke rumah sakit itu. Dan saya pun sudah berdebat dengan dokternya, kenapa anak dengan kondisi seperti ini dipulangkan. Sedangkan luka bakarnya aja 15% aja belum sembuh dari total keseluruhan. Tapi alasan rumah sakit itu katanya tidak ada anak ini dipulangkan karena tidak ada penyakit lain yang diderita kecuali luka bakar. Terus saya bilang, dengan keadaan seperti ini sanggup rumah sakit memulangkan pasien, saya bilang gitu. Tapi apalah daya, kita sendiri dia rame tetap aja kita kalahkan Mbak. Jadi dipulangkan lagi 4 hari di rumah, dia drop langsung dirawat lagi di rumah sakit itu selama 10 hari. Setelah 10 hari itu kan pulang lagi, drop lagi, viral lah kan anak nih, Bupati turun, langsung diinstruksi dirawat di RSUD Parit Malintang Padang Pariaman. Di sana ada sekitar semingguan anak nih drop, dirujuk lagi ke M Jamil. Baik, terima kasih Mbak Dona. Sekali lagi kami turut berduka cita. Iya. Semoga kasus ini ada jalan keluarnya untuk pihak keluarga dan Diberikan keadilan betul sekali. kepada Adelia juga pastinya Dan ya. yang paling penting tidak terulang lagi dimanapun itu terjadi. Terima kasih Mbak Iya, Mbak. Dona. Makasih, Mbak. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan perbincangan dan juga informasi terkait Peggy, DPO dari pembunuhan Vina ini sudah diamankan pihak kepolisian. Apakah ini juga dapat mengungkap kasus kematian Vina dengan terang benderang? Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.